Bencana alam dan cara menanganinya. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam bisa juga berarti bencana yang disebabkan gejala alam. Adapun gejala alam merupakan hal yang biasa terjadi di muka bumi. Jenis-jenis bencana alam. Bencana berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3. 1. Bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor-faktor di dalam bumi, misalnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan tanah longsor. 2. Bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor cuaca, misalnya banjir, banjir bandang, badai, angin puting beliung, dan kekeringan. 3. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan hal-hal di luar bumi, misalnya hantaman meteor atau benda dari luar angkasa lainnya. Bencana alam di Indonesia dan cara menanganinya. Masih ingatkah kalian peristiwa tsunami yang terjadi di penghujung Desember 2004? Lalu bagaimana dengan gempa bumi di Yogyakarta pada Mei 2006? Ribuan jiwa menjadi korban, kerugian materi yang diderita tidak terhitung banyaknya akibat bencana tersebut. Sebagian besar bencana alam tidak dapat diduga terjadinya. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu waspada terhadap bencana alam. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko akibat bencana alam tersebut. Negara kita sering ditimpa bencana alam. Ada gempa bumi, kebakaran, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kamu dan keluargamu harus waspada, harus juga bisa menyelamatkan diri. Untuk itu, kenalilah berbagai bencana tersebut agar kamu dapat menghindarinya. Bencana alam yang terjadi di Indonesia dan cara menanganinya. 1. Banjir. Banjir hanyalah salah satu dari sekian banyak bencana alam yang sering terjadi. Banjir sendiri berarti meluapnya air sungai ke daerah-daerah yang dilalui aliran sungai. Keadaan ini tercipta karena daya tampung air sungai tidak mencukupi dengan volume air yang ada. Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu sifat air adalah mencari tempat yang rendah, maka aliran sungai yang banjir akan menggenangi daerah yang dilaluinya. Banjir lebih disebabkan karena ulah manusia itu sendiri yang tidak menjaga lingkungannya. Banjir sering terjadi terutama pada musim hujan dengan intensitas yang sering dan lebat. Daerah yang menjadi langganan banjir terutama pada daerah sekitar arus sungai. Namun, daerah yang jauh dari sungai pun kadang terkena musibah banjir. Karena curah hujan yang datang terus-menerus dan sungai tidak lagi sanggup menampung banyaknya air hujan. Cara untuk menghadapi banjir yaitu 1. Selamatkan barang-barang berharga. 2. Selamatkan orang-orang yang kita sayangi. Setelah itu, jika memungkinkan, tolong juga orang-orang di sekitar tempat tinggal kita. 3. Pindahkan barang-barang penting seperti barang elektronik, tempat tidur, dan alat rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi, misalnya lantai 2 rumah atau loteng. 4. Jika kita tidak memiliki loteng, maka bawalah pergi barang-barang penting seperti selimut, uang, perhiasan, dan bahan makanan sebisanya. Upaya untuk mencegah terjadinya banjir. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan saluran air di sekitar rumah kita. 3. Mengadakan kerja bakti untuk membersihkan seluruh saluran air. 4. Mengadakan bakti sosial untuk membersihkan sungai-sungai. 5. Menanam pohon-pohon untuk membantu menyerap air hujan. 6. Menyediakan lahan berupa tanah untuk penyerapan air dikala hujan. Dengan kata lain, tidak menembok seluruh lahan di sekitar rumah, sebagian lagi dibiarkan berupa tanah. 7. Membuat sumur-sumur resapan untuk menampung air hujan. 2. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang terjadi karena proses alam
dan bukan disebabkan karena tangan manusia. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Sebenarnya, gempa terjadi setiap hari di bumi. Lalu, kenapa kita tidak merasakan tiap hari? Kebanyakan gempa terjadi dengan kekuatan kecil dan tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi dengan kekuatan besar dapat menyebabkan kerugian bagi manusia. Gejala alam tersebut mampu merobohkan berbagai macam bangunan. Reruntuhan bangunan ini yang kemudian dapat menimbulkan korban jiwa. Gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran di dalam lapisan kulit bumi. Gempa ini bisa berskala kecil maupun besar. Gempa yang berskala kecil umumnya hanya berupa getaran-getaran kecil pada daerah-daerah di sekitar pusat gempa. Sedangkan gempa yang berskala besar berupa getaran atau goncangan besar disertai retaknya atau runtuhnya bangunan di sekitar pusat gempa. Gempa tektonik tidak bisa kita antisipasi terlebih dahulu karena datangnya tiba-tiba dan tidak ada tanda-tanda khusus sebelum terjadinya. Jika gempa tektonik datang, apalagi gempanya berskala besar, maka kemungkinan untuk menyelamatkan barang-barang sangat kecil. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi akibat letusan gunung berapi. Gempa vulkanik terjadi berdekatan dengan gunung berapi dan mempunyai bentuk keretakan memanjang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Gempa bumi gunung berapi disebabkan oleh pergerakannya magma ke atas dalam gunung berapi, di mana geseran pada batu-batu menghasilkan gempa bumi. Bencana gempa bumi memang tidak bisa ditentukan kapan terjadinya, tapi kita bisa melakukan sesuatu jika gempa bumi itu datang menimpa. Ada beberapa cara, yaitu jika di dalam ruangan, maka jauhi barang-barang yang mudah jatuh seperti lemari dan lampu gantung. Hindari pula barang yang mudah pecah seperti kaca dan jendela. Berlindunglah di bawah meja atau tempat lain yang terlindung dari kemungkinan runtuhnya barang-barang. Lindungi kepala dari kemungkinan tertimpanya benda-benda yang tidak kita inginkan. Jika kita di luar ruangan, maka jauhi pohon-pohon yang tinggi dan tiang listrik. Carilah daerah yang terbuka seperti lapangan atau tempat lain yang jauh dari pepohonan dan gedung tinggi. Lindungi kepala dari kemungkinan tertimpa benda-benda yang tidak kita inginkan. Jika kita sedang dalam kendaraan, maka segera hentikan kendaraan di tempat yang terbuka. Jauhi pepohonan, tiang listrik, papan reklame atau gedung-gedung tinggi. Jangan berhenti di bawah jembatan, baik jembatan layang maupun jembatan penyeberangan. Lindungi kepala dari kemungkinan tertimpa benda-benda yang tidak kita inginkan. Persiapan untuk keadaan darurat, yaitu menyediakan air minum untuk keperluan darurat. Bekas botol air minum dapat digunakan untuk menyimpan air minum. Menyiapkan tas ransel yang berisi atau dapat diisi barang-barang yang sangat dibutuhkan di tempat pengungsian. 3. Gunung meletus. Letusan gunung api terjadi pada gunung yang masih aktif. Letusan gunung api dapat mengancam banyak korban jiwa dan harta benda. Namun, muntahan gunung api yang meletus dapat menyuburkan daerah di sekitarnya. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar gunung, terutama gunung berapi, kemungkinan terjadinya gunung meletus selalu ada. Pada umumnya, gunung yang akan meletus tidak langsung memuntahkan material yang dikandungnya. Gunung yang akan meletus mempunyai tanda tertentu. Tanda-tanda tersebut antara lain terjadinya gempa yang berulang-ulang, banyaknya binatang yang meninggalkan hutan di sekitar gunung, udara di sekitar gunung menjadi sangat panas, gunung mengeluarkan debu dan asap secara terus-menerus, gunung mengeluarkan lelehan-lelehan lava, pijar maupun lava dingin, tercium bau belerang yang sangat menyengat. Jika kamu sudah mengetahui bahwa gunung di daerahmu akan meletus, maka sebaiknya kamu mengungsi sesuai dengan arahan pemerintah. 4. Tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti ombak besar di pelabuhan. Gelombang tersebut berawal di laut yang kemudian bergerak menuju pantai. Tsunami bisa menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Gelombang tsunami dapat mencapai ketinggian lebih dari 30 meter.
Tsunami dapat disebabkan oleh gempa di dasar laut maupun letusan gunung berapi. Tsunami yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam disebabkan oleh gempa yang terjadi di dasar laut. Akibat tsunami tersebut, ratusan ribu orang meninggal. Tsunami ini juga melanda Thailand, Sri Lanka, dan India. Tsunami yang terjadi pada 17 Juli 2006 di Pangandaran, Jawa Barat juga disebabkan oleh gempa di dasar laut. Hal-hal yang bisa dilakukan jika tsunami terjadi adalah jika kita sedang berada di pinggir laut atau dekat sungai, segera berlari sekuat-kuatnya ke tempat yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, beralihlah menuju bukit yang terdekat. Jika situasi memungkinkan, pergilah ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Namun jika situasi tidak memungkinkan untuk pergi ke tempat evakuasi, carilah bangunan bertingkat yang bertulang. Gunakan tangga darurat untuk sampai ke lantai yang paling atas, sedikitnya sampai ke lantai 3. Jika situasi memungkinkan, pakai jaket hujan dan pastikan tangan bebas dan tidak membawa apa-apa. 5. Tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Penyebab utama terjadinya longsor adalah hujan lebat pada daerah yang mempunyai lereng curam. Daerah yang tinggi dengan lereng curam serta tidak ada pepohonan akibat penebangan kayu liar mengakibatkan terjadinya longsor yang menghantam daerah di bawahnya. Peristiwa longsor ini sering tidak disadari oleh masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan atau pegunungan yang gundul atau kurang memiliki ketahanan tanah yang kuat. Longsor juga banyak disebabkan karena ulah tangan manusia yang tidak bisa menjaga lingkungannya. Longsor juga mengakibatkan banyak korban jiwa yang tidak sedikit. Tanah longsor disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kerusakan hutan. Hutan yang berada di lereng pegunungan berguna untuk mengikat tanah. Jika tidak ada pepohonan, maka tanah akan larut saat hujan. Bila hujan lebat, maka tanah di lereng pegunungan akan runtuh. Banjir juga dapat menghanyutkan tanah. Penyebab lain tanah longsor adalah gempa bumi. Gempa bumi dengan kuat besar dapat meruntuhkan tanah beban bangunan di lereng-lereng pegunungan. Juga dapat mengakibatkan tanah longsor. Hal-hal yang perlu kita ketahui atau dilakukan untuk mencegah terjadinya longsor adalah 1. Jangan menebang pepohonan tanpa diiringi penanaman kembali. 2. Lakukan penanaman atau penghijauan lahan pada daerah yang gundul. 3. Memahami pentingnya keberadaan pohon-pohon sebagai penahan air hujan. 4. Belajar mencintai dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap segar dan asri. Nah, baru saja kita belajar tentang bencana alam dan cara menanganinya. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga bumi kita ya. Menjaga bumi sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Maukah kalian menjaga bumi kita? Nah, tadi kita sudah belajar tentang bencana alam dan bagaimana cara menanganinya. Nah, kita sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya untuk menjaga lingkungan agar nanti kelak anak cucu kita dapat merasakan apa yang kita rasakan. Terima kasih, pembelajaran kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.